Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Premistiya Windy Syafira dari Universitas Jember. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mengevaluasi dan menjelaskan tentang usaha yang telah kami jalankan, yaitu usaha INIS Melting. Di sini saya mewakili Muhammad Bayu Adidenta, Hertina Rahmaning Tias, Novi Handayani, dan Laila Sahwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk, pelanggan, pemasaran, operasional, dan kendala-kendala yang kami dapatkan sejak melakukan usaha INIS Melting. Untuk yang pertama yaitu produk. Untuk saat ini kami memiliki dua produk. Yang pertama yaitu es teler dan yang kedua yaitu es melting. Es teler dibanderol dengan harga Rp8.000 dan es melting merupakan es teler dengan topping es krim dibanderol dengan harga Rp10.000. Untuk kedepannya kami akan berinovasi kembali dengan menciptakan rasa-rasa baru yang akan disukai oleh pelanggan nantinya atau disukai oleh konsumen. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggan. Sejak awal memulai usaha, kami sudah memiliki pelanggan. Dan untuk saat ini sudah terpantau, kami telah memiliki pelanggan tetap, di mana konsumen tersebut sudah beberapa kali datang ke tempat kami untuk membeli es teler dari kami. Untuk pelanggan, kami sudah memiliki pelanggan dari karyawan rumah sakit, dari instansi pemerintah, dan masyarakat, serta pelanggan-pelanggan yang berasal dari ojek online, berpesan dari ojek online. Untuk pemasaran, kami bekerja sama dengan ojek-ojek lokal yang ada di daerah kami, yaitu daerah Lumajang. Di sini kami bekerja sama dengan Lokotrans dan ojek Lumajang. Bukan hanya itu, kami juga meminta bantuan kepada rekan atau teman saudara kami untuk ikut serta dalam mempromosikan produk kami melalui media sosialnya, seperti status WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kami juga aktif di Instagram, di akun Instagram kami, usaha kami, yaitu akun Instagram INIS Melting. Di situ kami aktif dalam membuat status story untuk seperti testimoni dan lain-lain. Selanjutnya yaitu operasional. Dalam membuat produk, kami menggunakan bahan-bahan yang baik agar cita rasa dari produk kami ini tetap disukai oleh pelanggan. Dan seperti yang tertera pada gambar tersebut, itu ada pelanggan yang datang ke tempat kami, banyak pelanggan yang datang ke tempat kami. Di situ mereka mematuhi, di sini kami mematuhi protokol kesehatan dengan cara berjaga jarak dan memakai masker. Kemudian untuk finansial, di sini karena ada kendala dalam pemberian nota dari pihak penjual terhadap kami, di sini saya melakukan penjurnalan setiap hari mulai tanggal 23 Juli sampai tanggal 30 September kemarin. Saya melakukan penjurnalan setiap hari agar tidak lupa nantinya. Lalu untuk finansial, menurut saya masih kurang baik karena di sini untuk return on investment, return on asset, dan return on equity itu masih di bawah rata-rata. Karena minimalnya adalah 13%, tapi di sini kami mendapatkan 4,7% untuk return on asset, 4,27% untuk return on equity, 4,27% untuk return on investment.
karena minimalnya 13%. Jadi menurut kami sudah melakukan evaluasi agar bagaimana caranya kita bisa mengejar volume penjualan agar ini agar naik untuk ROI, ROA dan ROE-nya ini agar naik menjadi minimal. Kalau bisa di atas minimal. Seperti itu. Dan untuk penjualan kami sudah melakukan penjualan sebanyak 606 cup dengan pendapatan 6 juta sekian. Di situ masih menurut kami masih kurang karena penjualan kami tidak stabil. Lalu laba yang kami peroleh selama penjualan berlangsung yaitu Rp597.521. Dan itu menurut kami masih kurang. Oke, next. Di sini kendala, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kendala dari usaha kami saat ini yaitu ketika melakukan transaksi, ada pihak yang tidak memberikan nota atau bukti penjualan, sehingga kami kebingungan akan transaksi tersebut. Serta tempat dari kami berjualan bisa saja ditutup sewaktu-waktu karena adanya PPKM. Kendala lain yaitu pada saat ini memasuki musim hujan. Nah, minat masyarakat untuk membeli minuman berupa es bisa saja berkurang. Itu kendala dari kelompok kami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan kemajuan program usaha mahasiswa vokasi. Di sini terpapar data penjualan 1 bulan, mulai dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 29 September. 27 September. Dengan total pendapatan Rp6.023.500 dengan penjualan sebesar 606 cup. Di sini ada grafik penjualan. Untuk grafik penjualan menurut saya ini tidak stabil karena naik turun. Naik turunnya itu sangat drastis gitu. Jadi menurut saya kurang stabil dan harus diperbaiki lagi untuk penjualannya agar kami bisa memiliki laba yang besar dan juga penjualan besar seperti itu. Untuk ini ada foto produk dari kelompok kami. Lalu ini ada testimoni dari pelanggan. Sudah. Lalu kemudian ada laporan anggaran. Laporan kemajuan penggunaan anggaran PWMV 2021. Kami mendapatkan total pendanaan sebesar Rp17.500.000 dengan total pencairan termin 1 sebesar 80% senilai Rp14 juta. Untuk perencanaan, sebelumnya kami mengajukan sebesar Rp37.700.000, namun untuk pelaksanaan saat ini kami telah terrealisasi sebesar Rp13.738.000. Untuk yang pertama yaitu ada bahan baku. Di sini kami waktu perencanaan ada semangka, mengajukan semangka, melon, nanas, selasi jelly, gula, bubuk es krim, es batu, perisa sirup, susu kental manis, dan cup plastik. Namun pada saat pelaksanaan untuk bubuk es krim, kami menggunakan es krim yang langsung jadi agar mempermudah dan meminimalisir harga dari bubuk es krim tersebut. Seperti itu. Lalu kami juga awalnya menambahkan buah alpukat,
Namun karena pada saat itu alpukat mahal, jadi saya cut tidak memakai alpukat, hanya 3 hari memakai buah alpukat. Kemudian untuk nangka kami saat ini masih tetap pakai nangka karena nangka terbilang harganya cukup murah dan menambah cita rasa, menambah aroma bagi es teler kami. Kemudian obat pel ini untuk di tempat kami untuk ngepel. Setelah itu ada sendok plastik di anggaran, mohon maaf, untuk di perencanaan kami tidak mencantumkan sendok plastik, namun pada saat pelaksanaan kami membutuhkan sendok plastik untuk pelanggan, serta stiker produk agar produk kami dikenal oleh seluruh kalangan luas. Kemudian untuk sirup, kami hanya memakai sirup selama 1 minggu, karena sirup menurut saya mahal dan pemakaiannya cukup boros. Jadi saya ganti gula dan memakai perasa koko pandan seperti sirup tersebut, jadi harganya lebih murah dan lebih hemat. Lalu untuk tutup cup kami juga tidak pada perencanaan tidak ada tutup cup dan kami sangat membutuhkan tutup cup waktu pelaksanaan. Kemudian ada alat bantu untuk gerobak dengan harga Rp2.500.000. Untuk mixer kami tidak menggunakan mixer karena untuk bubuk es krim sudah kita ganti dengan es krim yang sudah jadi. Untuk kulkas kami membeli satu kulkas freezer box dengan harga Rp1.900.000. Lalu untuk kompor, panci, tabung gas kami tidak membeli. Untuk es box kami sudah membeli dengan harga Rp265.000. Lalu ini peralatan-peralatan lainnya seperti botol susu, jigger ini untuk menakar susu agar takaran dan rasa untuk produk kami tetap ada takarannya. Scoop es krim, telenan, lain-lain. Untuk pemasaran, pada perencanaan kami menganggarkan biaya komisi penjualan sebesar Rp7.200.000, namun pada saat pelaksanaan kami hanya menganggarkan untuk biaya promosi sebesar Rp227.000. Promosi yang pertama yaitu kami melakukan 2 promosi. Yang pertama waktu grand opening, kami melakukan buy one get one, dan yang kedua kami melakukan kerjasama dengan ojek-ojek lokal yang ada di Lumajang. Lalu untuk distribusi, untuk perencanaan kami menganggarkan sebesar 3 juta. Mohon maaf, untuk distribusi kami menganggarkan perencanaan sebesar 3 juta. Namun waktu pelaksanaan kami menganggarkan transportasi untuk pendistribusian sebesar Rp70.000 untuk biaya bahan bakar motor, dan lain-lain seperti biaya parkir, biaya foto produk sebesar Rp409.000. Lalu yang terakhir yaitu tempat usaha. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tempat usaha. Di sini tempat usaha kami yaitu menyewa selama 6 bulan dengan total 2 juta. Waktu perencanaan kami perkirakan 1.200.000, namun pelaksanaannya 2 juta karena sudah termasuk biaya listrik dan biaya tempat. Selanjutnya yaitu lain-lain. Di sini saya dan teman-teman menggunakan Prive sebesar 1.500.000 untuk di sini kami dan teman-teman menggunakan Prive untuk biaya
waktu itu pulang pergi, biaya transportasi, biaya makan, waktu mencari tempat, dan mencari bahan-bahan seperti itu. Karena awalnya kita mengira kita bakal buka di Jember, tapi di Jember tidak menemukan tempat, dan akhirnya menemukan di Kota Lumajang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.